Selamat bergabung kembali di kelas metode elemen hingga. Semoga kalian semua masih selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan hari ini kita bersyukur sekali bertemu untuk melanjutkan pembelajaran metode elemen hingga gitu ya. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi yang tentu saja mendukung pembelajaran metode elemen hingga, yaitu tentang konsep dasar analisis struktur dengan metode matrik. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa memang nanti untuk metode elemen hingga ini biasanya persamaannya dinyatakan ke dalam suatu matrik gitu ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu untuk pembahasannya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk pokok bahasanya. Di sini nanti menyampaikan pendahuluan ya, mengapa kita belajar materi ini, kemudian nanti persamaan kesetimbangan, persamaan kesesuaian, hubungan antara gaya dengan perpindahan, dan matrik kekakuan batang dan matrik kekakuan struktur. Oke, kita ke pendahuluan dulu ya. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa memang nanti di sini untuk belajar metode elemen hingga itu persamaan-persamaannya itu akan dinyatakan dengan matrik. Untuk apa? Supaya mempermudah dalam mempelajarinya, menyelesaikannya gitu ya. Dan ini untuk metode elemen hingga memang akan diterapkan untuk analisis baik kasus struktur maupun non struktur. Tetapi di dalam kelas ini kita akan membahas untuk kasus struktur gitu ya. Jadi memang di dalam metode elemen hingga itu nanti sekali lagi diterapkan untuk menganalisis suatu struktur gitu ya, khususnya di sini yang kita pelajari. Dan dalam menganalisis struktur ini persamaan-persamaan yang dibentuk itu ya akan dinyatakan ke dalam bentuk matrik ya. Jadi persamaan-persamaan tadi itu dibentuk dari menyusun atau menggabungkan persamaan-persamaan elemen yang dibuat terhadap suatu objek atau struktur itu. Jadi ciri khas dalam metode elemen hingga memang di sini adalah membagi elemen itu menjadi membagi suatu struktur atau objek menjadi elemen-elemen kecil gitu ya. Dan elemen-elemen kecil ini nanti menghasilkan suatu persamaan ya. Jadi persamaannya tergantung berapa jumlah dari elemen yang dibuat, sehingga nanti jumlah elemen menentukan jumlah persamaannya itu. Dan semakin banyak elemen, maka semakin banyak pula persamaan-persamaan di situ ya. Dan nanti setiap persamaan itu akan dinyatakan ke dalam suatu matrik. Nah, kemudian menggabungkan persamaan-persamaan elemennya itu juga nanti berarti menggabungkan matrik-matrik tadi menjadi suatu persamaan struktur gitu ya. Oke. Jadi itu. Kemudian untuk elemen-elemen yang dibentuk itu ya dihubungkan oleh suatu titik-titik ya, atau kita sebut sebagai noda. Kemarin saya singgung itu juga ya. Saya singgung, atau di sini titik simpul gitu ya. Kemudian kalau sudah membagi suatu objek menjadi suatu elemen-elemen kecil yang kemudian dihubungkan atau dipisahkan dengan titik atau nodal tertentu gitu ya, maka nanti untuk mendapatkan respon dari struktur itu ya, maka di dalam setiap nodalnya itu atau pada nodal tertentu diberikan gaya-gaya luar ya,
biasanya adalah gaya terpusat. Jadi sekali lagi, di dalam analisis struktur memang tujuannya nanti untuk mendapatkan respon suatu struktur gitu ya. Misalkan untuk mendapatkan nilai tegangannya, untuk mendapatkan nilai perpindahannya. Nah, untuk mendapatkan respon struktur tadi, maka suatu struktur itu atau suatu objek itu diberikan suatu pembebanan ya, atau nanti diberikan gaya-gaya tertentu. Misalkan di sini diberikan gaya luar. Nah, gaya luarnya nanti di dalam metode elemen hingga bentuknya biasanya adalah gaya terpusat. Nah, gaya terpusat tadi diletakkan di dalam titik simpulnya atau nodal-nodal tadi, gitu ya. Kemudian reaksi yang terjadi akibat gaya luar adalah perpindahan pada setiap simpul. Nah, ini tadi yang saya katakan sebagai respon dari suatu struktur akibat diberi gaya luar tadi ya. Adanya reaksi ya. Berupa apa? Di situ berupa perpindahan yang terjadi tentunya pada titik simpul atau nodal tadi. Nah, harganya tadi berapa besarnya itu tergantung pada gaya yang bekerja, kemudian bentuk dari struktur, dan juga dari kekakuan elemen-elemennya. Jadi memang sekali lagi kekakuan elemen ini sangat menentukan respon dari struktur itu ya. Karena apa? Kekakuan ini biasanya memang berisi dari sifat-sifat dari elemennya itu sendiri, mencerminkan sifat dari elemennya gitu ya. Sehingga nanti setiap elemen yang satu dengan yang lainnya pasti punya kekakuan yang berbeda-beda. Oke, gitu. Kemudian di dalam analisis struktur itu punya prinsip dasar yang harus diterapkan. Apa saja? Biasanya ada 3 yang kita pakai ya. Jadi ini di dalam analisis struktur itu, pertama prinsip kesetimbangan, kedua kesesuaian, ketiga hubungan antara gaya dengan perpindahan gitu ya. Kita ke prinsip pertama, prinsip kesetimbangan. Artinya apa? Gaya-gaya luar dan gaya-gaya dalam harus seimbang pada setiap titik simpul ya. Jadi ini menerapkan prinsip kesetimbangan. Saya kira sudah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya ya, prinsip kesetimbangan itu bagaimana. Kemudian kesesuaian. Semua elemen struktur itu akan mengalami yang namanya perubahan bentuk ya pada saat pembebanan terjadi. Dalam kondisi ini elemen-elemen harus tetap terikat pada titik-titik simpulnya. Maka kontinuitas dapat dijaga, tidak terjadi persinggungan yang tajam atau patah. Perubahan bentuk akhir dari elemen-elemen mempunyai hubungan yang searah. Kemudian hubungan antara perpindahan linier dan perpindahan rotasi ini dikenal dengan persamaan kesesuaian gitu ya. Jadi itu intinya. Kemudian hubungan antara gaya dengan perpindahan. Hubungan gaya dengan perpindahan pada setiap elemen mencerminkan hubungan antara tegangan dengan regangan gitu ya. Yaitu hukum Hooke untuk benda elastik linier. Oke, itu tadi saya kira jelas prinsip dari prinsip dasar yang diterapkan di dalam analisis struktur harus selalu dipegang ya. Ada prinsip kesetimbangan, kesesuaian, hubungan gaya dan perpindahan. Itu ya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi, lebih spesifik lagi kepada contohnya nanti ya. Sekarang kita ke kekakuan dan kelenturan. Nah, Anda lihat di sini ada contoh struktur satu dimensi yang paling sederhana, yaitu struktur pegas di sini ya. Dan untuk mempelajari konsep kekakuan dan kelenturan, kita belajar dari struktur pegas ini gitu ya. Oke. Jadi kita belajar dari struktur pegas ini ya.
pegas ini diberikan, ini yang awal ya, belum diberikan gaya. Ini diberikan gaya sebesar P ya, dimana pegas ini memiliki kekakuan. Biasanya ini kita simbolkan dengan K konstanta gitu ya, dan X ini adalah ini ya. Jadi pegas ini mengalami namanya di sini perubahan panjang ya, dari panjang sekian menjadi sekian ya. Jadi ini berkurangnya sebesar X ini ya, karena adanya gaya P ini. Kalau untuk hubungannya bisa digambar di dalam grafik ini deflection, ini force-nya, ini kemiringannya, slope-nya. Kita bisa lihat di sini untuk kesetimbangan antara gaya luar dan gaya dalam bisa dinyatakan sebagai persamaan berikut ya. P sama dengan K kalikan X ya. Jadi ini menyatakan kesetimbangan antara gaya luar dan gaya dalam pada suatu pegas. Sekali lagi, K ini adalah kekakuan pegas. K ini nilainya bermacam-macam ya. Jadi setiap pegas yang satu dengan yang lain itu punya kekakuan masing-masing. Kadang pada saat ditekan itu perubahan panjangnya juga berbeda-beda ya, tergantung dari jenis pegasnya ya, karena material yang digunakan mungkin berbeda ya, jadi punya kekakuan yang berbeda-beda juga. Artinya mungkin nanti ada yang bertambah berkurang panjangnya itu sangat kecil, ada juga yang sudah sangat besar gitu ya, gitu. Dan sekali lagi, kembali lagi bahwa kekakuan pegas ini memang berbeda-beda gitu ya, berkaitan dengan jenis material yang dipakai untuk struktur pegas ini gitu ya. Oke, dan persamaan P sama dengan KX ya, ini bisa ditulis dalam bentuk atau dinyatakan ke X ya. X sama dengan 1/K kalikan P, atau X nya sama dengan F kalikan P, dimana F nya ini adalah 1/K. Nah, 1/K ini adalah kekenyalan pegas. Jadi kekenyalan ini adalah kebalikan dari kekakuan pegas ini gitu ya. Oke. Kemudian sekarang kita akan ambilkan contoh kekakuan dan kekenyalan pada struktur satu dimensi yang lain, yaitu pada batang. Nah, ini Anda lihat pada batang ini ya, ini batang yang belum diberikan beban, yang di bawah ini sudah diberikan beban sebesar F. Nah, ketika diberikan beban F, batang dengan panjang L itu akan mengalami pertambahan panjang ya. Jadi akan bertambah panjang sebesar apa? Sebesar ini ya. Jadi segini. Nah, jadi Anda bisa nyatakan untuk hukum-hukumnya S itu adalah tegangannya sama dengan epsilon dikalikan E, dengan epsilon ini adalah regangan normal dan E itu adalah modulus elastiknya gitu ya. Jadi itu tegangan sama dengan regangan kalikan modulus elastisitas. Anda tentunya sudah paham dengan hukum Hooke ini, tidak asing lagi, sudah semester atas ya, saya kira harus paham, sudah tidak asing lagi ketika mendengarkan rumus itu ya. Itu. Kemudian persamaan tegangan regangan dapat ditulis dalam hubungan gaya aksial F dengan luas penampang A dan perubahan panjang D. S-nya tadi kan persamaannya S sama dengan epsilon kalikan E. S sama dengan F dibagi A ya. Jadi tegangan itu kita nyatakan dalam F per A, gaya dibagi luasan, dan epsilon yaitu regangan itu adalah D perubahan panjang dibagi panjang awal dari batang tadi ya, dikalikan E.
Kemudian kita bisa menyatakan F ini sama dengan AE dibagi L kalikan D, atau D-nya L per AE dikalikan F. Jadi kalau dalam struktur pegas, kekakuan itu kita nyatakan dalam K. Kalau untuk batang, kekakuannya adalah AE per L. Jadi memang nanti kekakuan pegas dan kekakuan batang itu berbeda-beda ya, jadi berbeda, maksud saya berbeda. Dan nanti untuk struktur batang itu tergantung dari nilai A, E, dan L-nya ya, luas ini ya penampangnya, kemudian E modulus elastisitas, dan L panjang batangnya gitu ya, itu di dalam batang. Jadi berbeda kekakuannya, sama-sama kekakuan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kekakuan itu ya mencerminkan sifat atau properties dari material struktur yang digunakan. Jadi misalkan batang tadi menggunakan material apa gitu, dan di pegas tadi juga menggunakan material apa. Nah, material yang digunakan itu punya sifat-sifat tertentu ya. Jadi yang membedakan dengan material yang lain, seperti tadi misalkan ada modulus elastisitasnya gitu ya pada batang itu. Kemudian selain propertiesnya, memang nanti di sini juga Anda lihat berkaitan dengan geometri dari batang itu sendiri juga berpengaruh. Ya, itulah kekakuan ya. Jadi sekali lagi kekakuan ini akan melibatkan terutama sifat atau properties dari material struktur yang digunakan ya. Dan yang kedua tentu saja pada geometri struktur yang dipakai seperti apa. Untuk kekakuan batang sudah jelas, dan ini kalau kebalikan dari AE per L ini adalah L per AE ya, yang dinyatakan atau termuat di dalam persamaan D sama dengan L per AE dikalikan F. Jadi sekali lagi bahwa kekakuan itu di sini kalau dibalik atau kebalikan dari kekakuan itu akan menghasilkan nilai, kalau dipegas tadi kekenyalan, di sini adalah kelenturan gitu ya. Jadi bedanya itu saja. Oke, itu contoh dari struktur yang sederhana, yaitu struktur pegas dan struktur batang. Tuh, saya kira jelas ya. Oke. Kemudian ini kita lihat ada struktur batang dengan sambungan engsel ya. Ada batangnya ada 1, 2, 3. Di sini diberi sambungan engsel atau pin ya di sini ya. Kemudian sambungan engsel pada struktur ini menjadikan elemen batang tidak mengalami gaya lentur, tapi hanya tarik dan gaya tekan saja. Berat batang diasumsikan berharga 0. Nah, Anda lihat di sini kalau di dalam diagram benda bebasnya kita nyatakan di sini untuk batang 1 dan batang 2, kalau di sini sebagai koordinat 0,0 ya di sini ya. F1 dan F2 itu ada di kuadran 1 dan F3 ada di kuadran 4. Nah, kemudian kalau kita hitung sudutnya atau arahnya di sini dari sumbu X positif ke F1 itu theta 1. Kemudian dari sini ke sini itu theta 2. Kemudian dari X positif kemudian kita putar segini itu theta 3 ya. Jadi arah yang dibentuk oleh F3 gitu ya. Jadi mendapat pembebanan F1, F2, F3 ya. Kemudian untuk perubahan panjang batangnya ini kita ambil pada batang 1 yang ini, batang 1. Nah, ini kita namakan di titik 0,0 titik C. Ini kalau diberikan gaya R1 ya, R2. Di sini ada namanya perubahan panjangnya ya. Jadi perpindahannya R1 itu artinya perpindahan dalam arah X ya. Ini R1 mengakibatkan namanya
di sini perubahan panjang atau pertambahan panjang sebesar D, ya. Kemudian di sini ada perpindahan dari suatu batang dalam arah Y, yaitu ke sana ya. Sehingga nanti ada pertambahan panjang sebesar D. Jadi R1 dan R2 itu perpindahan batang dalam arah X dan arah Y, ya. Akibat diberikan R1 dan R2 ini gitu. Kemudian kita lihat bahwa struktur ini merupakan struktur statis tidak tentu. Mengapa? Ya, mungkin ini saya tidak akan membahas di sini lagi karena dulu di mata kuliah analisis struktur sudah disampaikan ya. Ya, semoga sudah, saya yakin sudah, yaitu tentang struktur statis ya, struktur statis. Dan nanti masih dibagi lagi bahwa struktur statis itu ada struktur statis tentu dan tak tentu gitu ya. Kalau struktur statis mungkin kita review sebentar. Statis itu artinya masih bisa diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan ya. Kalau statis tak tentu ya, selain persamaan kesetimbangan ini nanti juga butuh persamaan lain, persamaan bantuan yang lain gitu ya. Oke. Dan ini masuknya nanti kenapa dikatakan struktur statis tak tentu ya, tentu saja Anda cari untuk struktur seperti ini mengapa, syaratnya harus bagaimana. Anda ingat ya. Baik nanti kalau belajar di analisis struktur itu ada struktur pegas, ada struktur batang, struktur ini ya, beam, truss dan frame gitu ya. Jadi nanti bedanya bagaimana gitu, Anda bisa coba dibuka kembali materinya sambil mengingat-ingat kembali ya, karena memang di dalam materi metode elemen hingga ini banyak sekali materi yang berkaitan dan tentunya nanti Anda harus mengingatnya terlebih dahulu, mempelajarinya kembali supaya bisa teringat kembali ya, artinya bisa mendukung kembali pembelajaran di sini gitu ya. Jadi ini dikatakan statis tak tentu. Hubungan kesetimbangan pada kasus ini yaitu dua persamaan gaya tidak dapat diselesaikan untuk mendapatkan harga gaya dalam yang bekerja pada setiap batang. Nah, tadi saya katakan bahwa memang selain persamaan kesetimbangan ya, akan membutuhkan persamaan lain untuk menyelesaikannya gitu ya. Tidak cukup persamaan kesetimbangan saja gitu. Itu kalau dikatakan statis tak tentu gitu ya. Nah, persamaan yang dibutuhkan di sini adalah persamaan kesesuaian dan persamaan kesetimbangan ya, kesetimbangan dan kesesuaian. Jadi kalau persamaan kesesuaian nanti itu akan berisi perpindahan yang tidak diketahui. Kalau persamaan kesetimbangan akan berisi gaya yang tidak diketahui. Sehingga kalau nanti seperti itu akan dibutuhkan hubungan antara gaya dengan perpindahan gitu ya. Itu. Jadi prinsip tadi yang sudah saya jelaskan di depan ya, sebelum memulai tadi saya jelaskan 3 prinsip dasar yang digunakan dalam analisis struktur ya tadi ya, kesetimbangan, kesesuaian dan hubungan gaya perpindahan. Nah, persamaan-persamaan tadi akan diterapkan pada persamaan, khususnya persamaan statis tak tertentu tadi ya. Contohnya seperti itu. Oke. Kemudian sekarang ke persamaan kesetimbangan untuk menyelesaikan kasus tadi. Itu tadi contoh ya. Tadi ada contoh saja. Tadi ada 3 batang yang diberi pembebanan ya. Artinya itu mengalami pembebanan ya. Di situ ada F1, F2, F3 gitu ya, dan diberi engsel ya. F1, F2 tadi ada di kuadran 1, F3 ada di kuadran 4 gitu. Dan sekarang untuk persamaan kesetimbangannya ya kita terapkan prinsip kesetimbangan. Ya, mungkin perlu diingat lagi persamaan kesetimbangan itu seperti apa. Ini sangat mendasar sekali ya. Jadi
saya kira sudah paham ya, persamaan keseimbangan penjumlahan semua gaya sama dengan 0 ya, baik dalam arah X maupun dalam arah Y. Jadi kita harus selesaikan persamaan keseimbangan pada simpul C, yaitu pada koordinat 0,0 nya ya. Akan didapatkan gaya pada batang berharga positif atau tarik apabila batang tersebut bertambah panjang, dan negatif atau tekan apabila batang tersebut tertekan. Nah, ini untuk diagramnya ya, diagram benda bebasnya ini. Dari diagram ini Anda bisa menyusun persamaan keseimbangan. Banyak metode yang dipakai untuk menyusun persamaan keseimbangan. Artinya nanti Anda melihat gayanya bagaimana. Gayanya ini nanti berapa besarnya dan arahnya bagaimana. Nah, itu ya. Kalau untuk mungkin dulu di mata kuliah mekanika struktur Anda harus lihat dulu ya. Salah satu contohnya di sini arah gayanya. Jadi kalau misalkan F1 itu kalau diuraikan ke sumbu X, maka gaya Fx-nya akan positif. Kemudian gaya dalam arah Y-nya juga positif. F2 juga begitu. Dalam arah X dan Y juga positif, tapi untuk yang F3 itu arah Y-nya adalah negatif gitu ya. Nah, itu akan menentukan nanti plus minusnya untuk penjumlahan suatu gaya gitu ya. Dan kalau di sini sebenarnya prinsipnya sama ya. Kita hanya menerapkan ini untuk sudutnya atau arah gayanya itu berlawanan dengan arah jarum jam itu selalu positif ya. Jadi nanti bisa menggunakan ini, persamaan ini, ataupun nanti yang menggunakan penguraian gaya ya ke dalam komponen masing-masing itu, komponen X dan Y. Jadi pakai metode itu juga boleh, pakai metode ini juga boleh ya. Coba nanti diingat. Jadi kalau nanti untuk yang sumbu X itu pakai cos ya, cos semuanya dan plus semuanya, tetapi catatannya sudutnya ini adalah selalu berlawanan arah dengan jarum jam gitu ya. Jadi segini ya, itu. Jadi ini kalau F3 ya dari sini ke sini gitu. Ya, gitu ya. Nanti coba dibandingkan dengan metode yang lain ya. Tapi tidak masalah, akan sama saja hasilnya kalau nanti Anda cek ya. Gitu. Kemudian dari persamaan itu akan kita nyatakan dalam bentuk matrik ya, seperti ini ya. Sepakat ya? Ini untuk yang ini kita pindah ruas ke kanan jadi negatif, makanya damin 1. Kemudian untuk persamaan kesesuaian ya, persamaan kesesuaian kita lihat gambarnya tadi mengalami perpindahan ya, bahwa ini masih berbicara batang 1 ya. Jadi batang 1 ini mengalami perpindahan arah X R1 sehingga mengalami pertambahan panjang sebesar D, dan batang 1 ini mengalami perpindahan dalam arah Y R2 dan mengalami pertambahan panjang D akibat R2 itu ya. Apabila R I dengan II itu adalah 1,2, artinya gaya luar tadi ya, dari engselnya itu bekerja di titik C pada suatu struktur, besarnya perpindahan R1 horizontal dan R2 vertikal. Artinya di sini perpindahan horizontal dan perpindahan vertikalnya diukur pada arah yang sama sesuai R. Maka pertambahan panjang setiap batang adalah D-nya ini ya, I dengan I-nya 1, 2, 3. Jadi ini kalau pada batang 1 ya D1 gitu ya. Ini kalau ada batangnya 3 ya tadi ditulisnya D1, D2, D3. Jadi ada 3 batang gitu ya, ada 3 batang ya, tergantung nanti batangnya ada berapa. Kalau pada kasus tadi ada 3 batang ya berarti ada 3D, D1, D2, D3. Kemudian kalau R-nya itu pasti setiap batang itu ada R1, ada R2 gitu ya. Ini ada R1, ada R2, ini juga sama. Dan untuk sudutnya ya tergantung batangnya tadi sudutnya berapa gitu ya. Gitu. Kemudian dalam bentuk matrik ini kita nyatakan seperti ini. Dan hal yang menarik bisa Anda lihat, ini min 1 ini kosin ini
kalau Anda bandingkan dengan matrik pada persamaan kesetimbangan, nah itu adalah ada hal yang istimewa ya, karena memang kalau Anda lihat di situ matrik tersebut merupakan transpos satu sama lain ya. Jadi matrik transpos paham ya? Saya kira sudah paham, makanya di awal kemarin saya minta juga Anda untuk belajar tentang matriks ya, bagaimana pengoperasiannya ya, dan jenis-jenis matriknya itu bagaimana, itu harus tahu dulu. Nah, ini kalau lihat kita cek ya, kosinus theta 1, theta 2, theta 3 ini akan kolom ini akan beri baris pada persamaan kesetimbangan. Kita cek ya persamaan kesetimbangannya. Nah, ini betul ya? Betul. Ya, jadi Anda sudah bisa melihat bahwa matrik yang ini ya, ini adalah transpos dari matrik yang berada di persamaan kesetimbangan. Begitu juga persamaan matrik yang di persamaan kesetimbangan itu merupakan transpos di persamaan kesesuaian ini, gitu ya. Jadi itu. Sekarang ke hubungan gaya dan perpindahan. Untuk menyelesaikan persamaan diperlukan hubungan antara gaya dalam dan perpindahan batang. Hal ini didapat dengan menuliskan persamaan hukum Hooke untuk setiap batang. Jadi batangnya ada 3, F1, F2, F3, K dan D-nya juga ada 3 gitu ya. F sama dengan K kalikan D. K-nya itu adalah matrik kekakuannya dari suatu batang itu berapa gitu ya. Oke. Kemudian dari persamaan itu kalau kita nyatakan ke matrik seperti ini, saya kira juga sudah paham. Kemudian sekarang tahapan penyelesaian. Anda sudah membentuk ya persamaan kesetimbangannya bagaimana, persamaan kesesuaiannya bagaimana, dan hubungan gaya perpindahannya bagaimana. Jadi seperti itu ya. Ada kasus tadi ada 3 batang dengan dikasih tumpuan engsel. Anda diminta untuk menyelesaikan solusinya bagaimana gitu ya. Langkahnya ya tadi ya, Anda harus menyusun persamaan kesetimbangannya dulu, persamaan kesesuaiannya dulu, dan hubungan gaya perpindahan ya. Karena tadi ada 3 batang ya, berarti ada nilainya tadi masing-masing batangnya juga ada 3 ya. Jadi D-nya atau pertambahan panjangnya juga ada 3 pertambahan panjang pada batang 1, pada batang 2, batang 3. Kita lihat kembali, kita cek kembali, kita telah memperoleh 8 persamaan ya yang terbentuk dari persamaan kesetimbangan, kesesuaian, dan hubungan gaya perpindahan. Kita cek 8 itu dari mana ya. Kita cek ya. Nah, ini untuk persamaan kesetimbangannya ada 2 ya, ada 2 ya. Kemudian kesesuaian di sini ada 3 ya, 5 ya, 2 dengan 3 5. Kemudian dari hubungan gaya perpindahan ini ada 3 ya. Jadi 5 ditambah 3 ada 8 gitu ya. Jadi ada 8 persamaan yang dibentuk dari 3 persamaan tadi ya. Jadi itu kemudian diketahui juga di sini saya didapat juga 8 bilangan yang tidak diketahui ya. Ada F1, F2, F3, ada R1, R2, dan D1, D2, D3 gitu ya. Ini ya yang kita akan cari ya. Jadi F1, F2, F3 ini memang didapat dari persamaan kesetimbangan ya. Tadi kemudian R1, R2 itu dari persamaan kesesuaian gitu. Kemudian D1, D2, D3 dari hubungan gaya perpindahan gitu ya. Jadi di situ. Kemudian setelah didapat 8 persamaan dan 8 variabel yang tidak diketahui itu,
Langkah pertama dengan meniadakan bilangan D dan F yang tak diketahui, sehingga didapat satu susunan persamaan linear serempak untuk R1 dan R2 yang tidak diketahui, itu ya. Jadi ini kita masih berbicara pada satu kasus tadi ya, kasus 3 batang. Kalau nanti bukan 3 batang bagaimana ya, menyesuaikan, tapi intinya bahwa nanti prinsipnya sama. Sekarang untuk kasus 3 batang tadi kita selesaikan dulu ya. Sekarang langkah pertamanya adalah meniadakan D dan F ya. D-nya dari persamaan kesesuaian dan F-nya dari gaya perpindahan ya, hubungan gaya perpindahan. Kemudian dari sini ya kita bisa substitusikan nilai D-nya ini ya ke sini ya. Nah, maka akan didapat nilainya ini, F-nya. Nah, nanti F-nya itu ada F1, F2, F3 pada kasus ini. Sekali lagi pada kasus ini ya, F1, F2, F3. Jadi ada 3 kasus, 3 persamaan itu ya. Jadi ini hasil setelah D ini kita substitusikan di sini gitu ya. Setelah didapat nilai F-nya yang ini tadi, kemudian harga F ini kita substitusikan ke dalam persamaan kesetimbangan. Ini persamaan kesetimbangan di depan tadi ya. Kita substitusikan di sini, didapatkan nanti matriknya jadi seperti ini, itu ya. Kemudian dari sini kita akan mulai memperhatikan ya, artinya dari mana untuk nilai SK-nya ini. Ada SK11 kali R1, SK12, SK21, SK22, ini dari mana gitu ya. Ya tadi sebenarnya dari substitusi nilai F ini ke sini ya. Ini nanti F-nya kan ada F1, 2, 3, masukkan ke sini. F1, F2, F3 untuk arah X-nya, ini juga untuk arah Y-nya. Jadi dapatkan ini gitu ya. Kemudian dalam bentuk matrik Anda bisa sederhanakan, ini nilai SK-nya, kemudian dikalikan dengan R-nya yang kecil ini sama dengan R ya. Jadi hasilnya ini seperti ini dengan SK-nya ini. Nah, ini setelah tadi disubstitusikan ke sini loh ya. Jadi dari F ini ke sini ya. Coba nanti prosesnya Anda sendiri yang coba ya. Anda sendiri yang coba ya, nanti sebagai tugas Anda gitu ya, prosesnya bagaimana gitu ya. Itu oke. Jadi SK 1, 2 dan ini ya 1, 2 dan 21 itu sama ya. Anda bisa membuktikan sendiri gitu ya. Kemudian sama SK 22 ini nilainya ini ya, setelah Anda substitusikan tadi ya, F-nya ke persamaan di sini kesetimbangan ini ya. Ini ke sini hasilnya tadi itu. Oke, nanti untuk tugas Anda. Kemudian mengenal matrik kekakuan adalah sangat penting. Bilangan K pada persamaan K sama dengan AE per L, dan pada persamaan ini ya F sama dengan K kalikan D dikenal sebagai matrik kekakuan batang ya. Kalau kekakuan bekas kan K saja ya. Kalau AE per L itu matrik kekakuan batang. Nah, K kalikan D yaitu matriknya berukuran 1 kali 1. Matrik kekakuan batang merupakan hubungan antara gaya simpul dengan pertambahan panjang batang. Nah, sekarang kalau tadi AE per L dan F sama dengan K kalikan D, di situ K-nya AE per L itu matrik kekakuan batang. Sekarang SK pada ini tadi ya, SK pada ini ya, ini persamaan SK-nya itu apa? Nah, di situ SK ini nilainya yang tadi pada persamaan itu adalah ini, dikenal sebagai matrik kekakuan struktur. Jadi kalau tadi matrik kekakuan pada elemennya elemen batang. Kalau nanti ada beberapa elemen batang, misalkan ada 10 elemen batang digabung gitu ya. Kalau tadi kasusnya 3 batang ya, 3 batang digabung maka menjadi matrik kekakuan secara keseluruhan atau matrik kekakuan struktur. Persamaannya sudah beda. Nah, kalau batang tadi AE per L gitu ya. Kalau di sini SK matrik kekakuan strukturnya sudah seperti ini, sudah berbeda gitu ya.
Jadi matrik ini mempunyai hubungan antara gaya dengan perpindahan struktur ya. Dan ini simetris ya. Matriknya simetris, artinya SKIJ sama dengan SKJI. Anda juga harus paham matrik simetri itu apa ya. Oke. Sekarang perlakuan matrik. Nah, kalau dalam contoh tadi itu adalah kasus 3 batang ya. Nanti mungkin ada kasus 5 batang, 6 batang, 7 batang dan seterusnya ya. Nah, itu kan nanti persamaannya tidak hanya ada 8 persamaan ya. Mungkin nanti kalau lebih banyak ya jelas itu lebih banyak ya. Jadi lebih dari 8 nanti. Jadi tidak hanya 8 persamaan dan nanti juga tidak hanya 8 yang tidak diketahui. Ada banyak lagi, tergantung jumlahnya berapa. Dan nanti untuk menyebut matriknya itu tentu saja sangat panjang. Yang 3 saja, 3 kasus tadi, 1 kasus dengan 3 batang tadi itu juga panjang ya nyebutnya. Kalau nanti dalam persamaan kesetimbangan itu terbentuknya atau persamaannya bagaimana, itu kan panjang ya. Jadi untuk itu maka di sini diperlukan perlakuan matrik ini ya. Artinya penggunaan cara lambang matrik akan mempermudah penyelesaian persoalan dengan jumlah batang yang besar gitu. Misalkan tadi untuk persamaan kesetimbangan adalah ini ya. Nah, persamaannya nyebutnya -1 kalikan kosinus ini kalikan A1 2 3 sama ini panjang nyebutnya seperti itu. Nah, supaya mudah digunakan simbol. Nah, dapat ditulis secara ringkas. Nah, ini kita sebut sebagai A. Kemudian ini F, ini R. Nah, menjadi simpel bahwa nilai R itu adalah A dikalikan F gitu ya. A-nya nanti macam-macam, tidak hanya size-nya ini, tergantung jumlah batangnya berapa gitu kan. Jadi secara umum bisa kita sebut bahwa persamaan kesetimbangan itu adalah R sama dengan A kalikan F gitu. Kemudian untuk persamaan keseluruhan tadi ini ya, karena tadi di sini ini transpos dari yang kesetimbangan tadi ya. Kalau di kesetimbangan tadi kita sebutnya sebagai matrik A ini ya. Ini sebagai matrik A, maka kalau transpos di sini adalah kita tulis sebagai A transpos dikalikan R sama dengan D. Jadi persamaan keseluruhannya menjadi D sama dengan A transpos kalikan R. Itu lebih mudah ya. Kemudian untuk hubungan gaya perpindahan ini juga kita bisa mempermudah menjadi F sama dengan K kalikan D. Ya, jadi nanti F sama dengan K kalikan D. Kemudian untuk A transpos kalikan R sama dengan D. Dan A kalikan F sama dengan R. Semuanya itu nanti size matriknya berbeda-beda sesuai dengan jumlah batang yang digunakan gitu ya. Jadi pengaruhnya di situ gitu ya. Jelas ya semuanya. Saya kira semuanya sudah jelas itu. Kemudian tadi untuk menyelesaikannya kita sudah mendapatkan 3 persamaan dasar dari kesetimbangan, kesesuaian, hubungan gaya perpindahan secara sederhana. Kemudian tadi di dalam contoh kasus yang 3 batang itu penyelesaiannya sudah disampaikan juga ya. Dan di sini juga akan disampaikan penyelesaiannya. Saya kira lebih mudah lagi dipahami karena sudah sederhana. Yang pertama tadi di kasus 3 batang itu yaitu ini ya, kita akan substitusi nilai D-nya ini ke persamaan ini gitu ya. Jadi dari persamaan kesesuaian ke hubungan gaya perpindahan di sini di D-nya ini kita ganti dengan A transpos kali R sehingga menjadi F-nya K kalikan A transpos kalikan R. Jadi yang ini itu adalah D. Dari situ kita masukkan atau substitusikan ke persamaan kesetimbangannya. Persamaan kesetimbangannya adalah A kalikan F sama dengan R. F-nya yang ini kita substitusikan ke sini sehingga didapat nilai A kalikan K kalikan A transpos kalikan R. Ini merupakan perkalian yang panjang ya. Kita singkat nanti yang ini A kalikan K kalikan A transpos itu sebagai SK dikalikan R. Jadi SK itu sekali lagi adalah perkalian antara matrik A kalikan K kali matrik A
transpose. Itu kita kenal dengan matrik SK, yaitu matrik kekakuan dari struktur. Itu secara umum seperti itu ya. Jadi Anda harus bisa menjelaskan ya nanti ya, bahwa kalau matrik atau kekakuan pada batang pada elemen itu adalah AE per L. Kalau pada kekakuan struktur nanti nilainya adalah matrik A kali matrik K kalikan matrik A transpose itu ya, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau SK ini sudah merupakan penggabungan dari persamaan elemen-elemennya gitu ya. Oke. Ini yang menjadi tugas satu Anda yang tadi saya tanyakan ya, dari SK ini ya. SK-nya itu didapat dari mana ya? Tadi yang saya katakan F-nya yang didapat itu disubstitusikan ke persamaan kesetimbangan itu tadi ya. Yang didapatkan nilai SK, SK-nya macam-macam itu tadi. Gitu ya. Nanti coba dijelaskan di dalam tugas Anda bagaimana bisa didapatkan nilai ini. Itu saya kira untuk materi hari ini saya cukupkan ya. Silahkan dipelajari kembali apa yang belum jelas ya, dibaca berkali-kali jika memang belum jelas gitu ya, dan sehingga nanti Anda bisa untuk memahaminya serta bisa untuk menerapkannya nanti ke kasus-kasus tertentu gitu ya. Jika memang nanti masih ada pertanyaan, bisa dikirim langsung via email ataupun WA ya, bisa juga di platform ini ya. Oke, sekian saja apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.